Begini Ustaz. Iya. Tadi Ustaz bicara tentang masa turbulensi kehidupan ya. Iya, iya. Kadang-kadang itu begini, kita kadang-kadang ada sumbatan-sumbatan dalam diri kita. Iya. Ketika kita misalnya dalam keadaan sulit ya. Iya. Produk kita tidak laku. Iya, iya, iya. Itu bagaimana mengatasinya, Ustaz? Baik. Pada saat kita mengalami turbulensi kehidupan, apa saja, apakah itu di kantor, atau di rumah, atau di bisnis, atau di suatu komunitas, maka satu hal yang harus kita lakukan, bersyukur. Bukan mensyukuri musibahnya, tetapi mensyukuri hikmah di balik musibah tersebut. Nah, itu namanya mensyukurinya itu kenapa? Pertama, kita bersyukur bahwa pernah kita menjalankan bisnis ini, ada pengalaman di sana, ada relasi di sana. Terus yang kedua, kita sudah dapat kesempatan untuk mengoreksi diri. Ya, jadi setiap ada persoalan, ya, maka langkah yang pertama kita lakukan evaluasi. Kita evaluasi lagi di mana letak evaluasinya. Itu yang kita lakukan. Sehingga pada saat itu kita akan menemukan, oh ternyata dari aspek pengelolaan keuangan mungkin. Mungkin di pengelolaan keuangan ada persoalan di sana. Tidak dipisahkan uang pribadi dengan uang perusahaan, kebutuhan rumah tangga dengan kebutuhan perusahaan. Itu juga mungkin di situ. Makanya butuh mentor. Cara memanagenya. Ya, cara manajenya. Terus yang kedua, oh di sini aman. Mungkin kita bisa lihat dari segi SDM-nya, bagaimana tim kita di lapangan. Ya, mungkin hubungan kita dengan di tim lapangan belum terlalu harmonis atau belum terlalu cair. Ya, atau mungkin kita lihat dari aspek produk. Mungkin produk kita ini perlu inovasi, karena ada mungkin kawan-kawan yang lain juga punya produk yang sama sehingga kita tidak punya keunikan. Jadi apapun yang kita rasakan, yang pertama kita bersyukur dulu kepada Allah. Bukankah Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Quran Karim, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur maka Allah akan tambahkan. Tapi dari kesemuanya itu kita harus perbaiki dulu bahan baku doanya kita. Bahan baku doa. Nah, saya istilahkan bahan baku doa. Jadi bahan baku doa itu kawan-kawan ada 4P. Iya, iya, iya. Ya, jadi doa itu punya bahan baku. Bahan baku doa. Ya. Karena Allah kan sendiri juga menegaskan dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu maka pasti kukabulkan. Iya, iya. Nah, doa ini mau dia positif, mau dia ikhtiarnya negatif, Allah akan kabulkan. Ya, potensinya Allah akan kabulkan. Tinggal kita memilih mau bersangka baik kepada Allah atau mau bersangka buruk terhadap apa yang kita lakukan. Itu gratis, Ustaz ya. Dan gratis itu. Jadi bersangka baik atau buruk gratis. Itu gratis. Nah, tinggal pilih yang mana. Tinggal pilih yang mana. Pertama yang kita lakukan bersangka baik. Jangan sampai di sini ada sumbatan dalam doa kita. Sumbatan yang saya maksud adalah mungkin ada di situ dosa di situ. Nah, jadi pikiran, perkataan, perasaan, perbuatan itu bahan baku doa. Pikiran kita harus positif. Ada apa dengan jualan saya? Ada apa dengan customer saya? Harus positif, dicari. Ya, kemudian perkataan kita, jangan ngeluh. Waduh, kata-kata waduh bisa diganti luar biasa. Susah, ganti dengan tidak mudah. Berat, tidak ringan. Itu kan itu untuk melatih. Sugesti, Ustaz, ada sugesti, ada apa namanya? Jadi bukan kalimat negatif yang keluar. Iya, itu tujuannya adalah idrak touch. Supaya tercapai idrak touch. Idrak touch itu namanya sentuhan kesadaran. Sentuhan kesadaran. Ketika kita sudah melihat bahwa apapun yang terjadi di alam semesta ini, di kehidupan kita, di bisnis kita ini, apapun harus disikapi secara netral, dalam tanda positif ya. Netral maksudnya dalam positif. Kita harus objektif menilainya. Ya, jangan kita mengeluh. Jangan berpikir sempit. Ya, berpikirlah lebih luas lagi. Persoalan yang kita hadapi masih banyak orang luasan yang persoalannya lebih besar. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah perasaan. Nah, perasaan ini harus selalu di-upgrade. Jadi, perasaan lapang. Jadi, begitu bangun pagi, perasaan lapang selalu ada. Perasaan bersyukur selalu ada. Iya. Kemudian yang keempat adalah perbuatan. Jadi, aktivitas kita ini perbuatannya harus selalu dikontrol. Kontrolnya gimana? Adakah perbuatan kita ini itu sejalan dengan produk kita ini? Kita menawarkan orang, kita mengatakan seperti ini, bahwa ini manfaatnya sekian, manfaatnya. Kita sendiri belum pernah mencobanya, bagaimana mungkin? Kita tidak yakin kita yang perlu. Terus kita mengajarkan orang untuk salah satu cara untuk meningkatkan rezeki dengan cara memperbanyak kebaikan. Produk kita ini ya coba sedekahkan. Iya, sedekahkan itu cara. Jadi banyak sebetulnya hal-hal yang kita bisa lakukan untuk menaikkan sayap-sayap rezeki, Ustaz. Sayap-sayap rezeki ya? Ya, banyak untuk menaikkan sayap-sayap rezeki kita. Yaitu yang tadi, setiap ada
tantangan atau persoalan yang kita dapatkan, di baliknya itu ada peluang rezeki. Iya. Jadi setiap ada Di balik kesulitan ada kemudahan. Ada kemudahan. Iya. Jadi kalau saya bahasakan bersamaan kesulitan itu ada kemudahan di situ. Nah, tinggal kita sabar berproses. Ya, itulah yang persoalannya. Kadang-kadang memang kita kurang sabar dalam proses. Iya. Cuman biasanya Ustaz, manusia kan kadang-kadang dia kebutuhannya sangat tinggi. Jadi artinya bagaimana caranya ini sudah terhambat, kita punya kebutuhan sangat tinggi. Akhirnya kemudian kita cari peluang lain. Iya, jadi dan ada rumusnya ada, Ustaz. Turunkan gengsi, naikkan kesabaran. Langkah awal, review kembali pengeluaran kita. Kalau berbicara tentang review, pos-pos yang mana yang bisa dulu dihemat atau dikelola dengan baik. Karena itu wilayah yang kita kontrol. Sembari kita mengupgrade bisnis kita yang sebelumnya ini. Kalaupun misalnya kita mau topan dengan bisnis yang lain, tapi bisnis ini yang mendukung untuk ini. Karena kita sudah berkomitmen bahwa bisnis yang kita kembangkan saat ini harus berkembang lebih besar. Bukan lagi lintas kabupaten, bisa saja di lintas provinsi, bahkan lintas negara. Nah, sekali kita sudah berkomitmen bahwa ini bisa peluangnya besar, dan kita sudah melakukan apa yang Allah mau, insya Allah akan besar. Tentang diuji dan dicoba, memang begitulah kehidupan. Dulu kita tidak punya apa-apa, lahir di dunia ini, tiba-tiba ada apa-apa. Dulu kita tidak punya bisnis, tiba-tiba ada bisnis. Dulu produk kita laku, kemudian tiba-tiba belum laku. Itulah kehidupan, biasa saja. Biasa saja, jangan dibawa baper, kata anak muda. Ya, tinggal kita upgrade diri. Jadi naikkan plafon rezeki, kapasitas. Karena begini, kalau cara-cara kita yang kemarin masih berulang-ulang, terus dia dari sisi pemasaran belum terlalu maksimal, maka coba cara yang upgrade, coba caranya. Seperti ketika kita mengupgrade kita punya handphone, mengupgrade kita punya komputer. Diri kita ini perlu di-upgrade, Ustaz. Pergaulan kita upgrade. Kita upgrade kita punya pergaulan. Mentor kita upgrade. Ya, misalnya menambah kuantitasnya, jumlah mentor. Silaturahmi kita upgrade. Bukankah salah satu saran Rasulullah, dakwah Rasulullah, bahasa Rasulullah, sabda Rasulullah bahwa cara untuk memperpanjang usia adalah dengan silaturahmi. Bahkan ada salah satu sahabat yang curhat ke Rasulullah bahwa dia dalam keadaan kondisi ekonominya tidak kuat. Dia disarankan oleh Rasulullah untuk silaturahmi. Setelah dia silaturahmi, berubah kehidupannya. Itu namanya mengupgrade. Intinya upgrade nasib Anda. Upgrade nasib Anda. Oke, Ustaz. Ini kan juga kita mendirikan apa namanya, Ustaz ya? Manasik keajaiban rezeki. Itu bagaimana konsepnya itu? Baik. Ini sebetulnya konsep manasik keajaiban rezeki ini masih soft launching, belum grand launching. Tapi secara aktivitas, materi-materi yang di dalamnya inilah yang kita pakai dulu waktu melakukan riset selama 10 tahun tentang rezeki. 10 tahun mengalami turbulensi. Jadi selama 20 tahun itulah roda kehidupan berputar, sehingga 10 tahun terakhir ini betul-betul kita konsen belajar tentang ilmu tentang rezeki. Saya kira kalau teman-teman yang ada di forum ini itu tahu ada namanya SQ, ada namanya Quantum Ikhlas, ada namanya MMBC, ada namanya pola pertolongan Allah, ada namanya magnet rezeki. Semuanya itu bisa diikuti, dan semuanya itu adalah uslub atau cara-cara yang bagus untuk dijadikan sebagai nutrisi untuk mengupgrade kita punya nasib kehidupan. Nah, terkait tentang manasik keajaiban rezeki, ini adalah salah satu lembaga training yang kedepannya membantu kawan-kawan kalau misalnya ada persoalan di dalam kehidupannya, termasuk di bisnisnya. Nah, salah satu materinya jadi seperti konsultan, Ustaz. Dia bisa berfungsi sebagai konsultan, bisa juga berfungsi sebagai private langsung, bisa juga training secara online maupun offline. Dan dalam waktu dekat ini nanti juga ada, Ustaz. Kita langsung rencanakan, launching. Belum launching, tetapi baru soft launchingnya. Dan kita kerjasama juga dengan komunitas dari Magnet Rezeki, seperti itu, Ustaz. Karena kita juga banyak belajar dari sana. Nah, seperti itu. Nah, ini lebih kepada bagaimana cara persepsi kita terhadap menjemput rezeki. Karena beda ketika kita mengatakan mencari rezeki dengan menjemput rezeki. Bedanya di mana? Energinya, kata-katanya. Kalau menjemput, ya perasaan kita sudah ada.
Kalau mencari, perasaan kita belum ada. Jadi substansinya adalah kita ingin menghadirkan bahwa Allah itu maha pemberi rezeki, maha kaya. Jadi tinggal dijemput. Nah, bagaimana cara menjemputnya? Lakukan apa yang Allah mau, yaitu taat. Ya, perlu taat. Nah, konsep ketaatan ini akan sangat jelas juga di dalam Al-Quran kan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Kan seperti itu. Nah, jadi bisnis yang kita geluti saat ini atau yang belum punya bisnis baru berusaha, minimal mendrive pikiran, perkataan, perasaan, perbuatan ke jalan-jalan yang positif mulai dari sekarang. Jadi cari mukanya jangan kepada makhluk, cari muka kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu, Ustaz. Baik. Oke, baik Ustaz. Luar biasa ya. Kita mendapat ilmu yang luar biasa, bermakna sekali ya. Pada hari ini ya, tentang bagaimana kiat-kiat dalam menghadapi kehidupan. Saya kira ini baru sedikit saja. Baru di permukaan ini, Ustaz. Ada yang lebih penting itu, Ustaz. Sedikit bicara banyak transfer. Sedikit bicara banyak transfer. Dan ada juga kalau di dalam bisnis, apalagi kan Ustaz juga memasarkan produk kesehatan ya. Betul. Jadi biasanya kalau produk kesehatan itu ada dua aliran yang harus diperhatikan, Ustaz, ingin sukses. Aliran darah dengan aliran dana. Aliran darah, aliran dana. Iya. Karena istri sukanya aliran dana. Dan yang membuat kita sehat itu kan biasanya dua tarikan ini. Ketika kita sudah bisa tarik nafas, yang kedua tarik tunai. Ini just kidding, Ustaz ya. Baik, baik sahabat Dajjal sekalian ya. Alhamdulillah kita sudah berbicara dengan owner Minyak Haramain dan Turkish Propolis ya. Ada satu lagi, Ustaz, Cloverentelon. Cloverentelon di bawah naungan PT Haramain Lintas Benua. Kata-kata adalah doa. Seperti itu, Ustaz. Iya. Luar biasa ya. Sobat Dajjal sekalian, ini ilmu yang mungkin jarang kita dapatkan ya. Pada kesempatan ini diberikan gratis buat Anda. Tinggal sekarang 7 yang itu harus lakukan. Action, 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 dan action. Itu saja. Ustaz, terima kasih banyak. Terima kasih. Sudah disambut dengan di rumah beliau ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Ustaz. Hidangannya luar biasa ya. Saya jadi sehat di sini. Saya jadi sehat. Jadi kalau Ustaz telah hadir di Den Hakim Channel, Ustaz ya. Baik, sobat Dajjal sekalian, terima kasih sudah menyaksikan program kami. Tetap di channel saya, Den Hakim Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.